Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safika Sufiani dengan NIM 18121191 dari kelas PAI 6E. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping or scanning mata pelajaran PAI SMP. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai mengorganisasikan peta kurikulum untuk satu semester. Nah, dalam pengorganisasian peta kurikulum ini ada beberapa poin yang akan saya sebutkan di sini, yaitu kompetensi inti, standar kompetensi, dan juga kompetensi dasar. Nah, yang pertama yaitu kompetensi inti. Ada 4 kompetensi inti di sini. Yang pertama yaitu kompetensi T1 atau biasa disebut dengan KI1, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI2 yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya yaitu KI3, memahami pengetahuan seperti faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Yang terakhir yaitu KI4, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan pada ranah abstrak, seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Yang selanjutnya yang akan saya sebutkan yaitu standar kompetensi dan juga kompetensi dasarnya. Saya menyantumkan 4 standar kompetensi. Yang pertama, yaitu menerapkan hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan, membedakan, serta menerapkan bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah dalam bacaan surat-surat Al-Quran dengan benar. Standar kompetensi yang kedua yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifatnya. Kompetensi dasarnya yaitu membaca, menyebutkan arti dari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT, menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, serta menampilkan perilaku sebagai cermin keyakinan akan sifat-sifat Allah. Yang selanjutnya yaitu poin ketiga, memahami ketentuan toharoh atau bersuci. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan ketentuan wudhu dan tayamum, menjelaskan ketentuan mandi wajib, serta menjelaskan perbedaan hadas dan najis. Selanjutnya yang terakhir yaitu memahami sejarah Nabi Muhammad SAW. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan sejarah Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia dan bangsa. Yang selanjutnya yaitu poin kedua akan dibahas mengenai hasil konteks atau tema unit yang relevan. Nah, pada bab 1 pada semester 1 mata pelajaran PAI SMP kelas 7 ini membahas mengenai menerapkan hukum bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Alif Lam Qamariyah. Jadi Alif Lam Qamariyah atau Idhar Qamariyah adalah hukum bacaan yang terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf berikut. Jadi pada alif lam Qamariyah bunyi alif lamnya dibaca dengan jelas. Sedangkan alif lam Syamsiyah atau idgham Syamsiyah yaitu hukum bacaan yang terjadi
apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf berikut. Ya, pada alif lam syamsiah, bunyi alif lamnya dimasukkan ke bunyi huruf syamsiahnya. Selanjutnya yaitu pada bab kedua, yaitu membahas mengenai meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman sifat-sifatnya. Iman kepada Allah artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Salah satu cara untuk menambah keimanan kita kepada Allah yaitu dengan cara kita mengetahui sifat-sifat Allah. Jadi sifat-sifat Allah itu ada 3 macam. Yang pertama itu sifat wajib, sifat jaiz, dan juga sifat mustahil bagi Allah. Selanjutnya yaitu pada bab ketiga, yaitu membahas mengenai memahami ketentuan-ketentuan toharo atau bersuci. Toharo menurut bahasa sendiri artinya yaitu bersuci atau bersih. Sedangkan menurut istilah, toharo ialah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa dari badan. Baik, selanjutnya yaitu poin yang ketiga, yaitu mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks atau tema atau unit yang relevan. Pada bagian ini akan dikembangkan perencanaan dari mata pelajaran PAI SMP kelas 7 semester 1 ini mengenai tujuan dari metode, media, serta pembahasan pada mata pelajaran ini. Poin yang terakhir yaitu mengembangkan ide-ide pembelajaran. Di sini saya menyantumkan ada 6 ide-ide pembelajaran saya sebutkan. Yang pertama yaitu membuat pembelajaran kreatif. Yang kedua, penggunaan audio dan video. Yang ketiga, pembelajaran luar kelas. Yang keempat, brainstorming atau guru membuat forum diskusi dan memberikan siswa untuk mengungkapkan pemikiran mereka. Yang kelima, melibatkan games atau permainan. Dan yang terakhir yaitu membuat komunitas belajar. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.